Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Video kali ini kita akan latihan soal UP PGSD. IPA belum ada ya, yang sementara baru yang tertera di thumbnail. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan share biar saya makin semangat mengupload latihan-latihan soal UP dan lainnya. Untuk teman-teman yang belum saya respon komentarnya, harap bersabar ya. Saya sangat sibuk akhir-akhir ini untuk merespon komen. Insya Allah nanti saya akan respon. Lambang yang ada pada burung Garuda mengandung makna sesuai dengan sila yang ada pada Pancasila. Sila keempat pada burung Garuda dilambangkan dengan A. Rantai, B. Pohon beringin, C. Kepala banteng, D. Padi dan kapas, saya salah ketik, E. Bintang. Jadi jawabannya adalah C ya, kepala banteng di sila keempat ini. Kita lihat yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua, persatuan Indonesia digambarkan dengan pohon beringin. Kemudian yang keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Lambang negara burung Garuda memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Jumlah bulu pada masing-masing sayap burung Garuda berjumlah A. 17, B. 8, C. 45, D. 19, E. 10. Jadi jawabannya adalah A. 17. Ini kita lihat jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 ya. Antara lain ini ada 45 helai yang di bagian leher, kemudian 17 helai untuk sayap, 19 helai untuk helai bulu di bawah perisai ya, ini pangkal ekor. Kemudian ada 8 helai bulu pada ekor yang ini. Oke, kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum di dalam A. Pembukaan UUD 1945 alinea kedua, B. Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga, C. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, D. Batang tubuh ya, saya salah ketik lagi, batang tubuh UUD 1945, E. TAP MPR. Jadi jawabannya ada di option C, yaitu pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Nah, ini makna alinea dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebaiknya teman-teman pahami ini, siapa tahu nanti soalnya berubah ya. Cuman masih mencakup alinea salah satu alinea yang ada di sini ya. Baik, kita lihat pembukaan UUD 1945 terdiri dari 4 alinea yang mempunyai makna berbeda-beda. Alinea 1 bermakna bangsa Indonesia anti penjajahan karena penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bangsa Indonesia mengakui bahwa setiap bangsa berhak untuk merdeka. Karena itu, bangsa Indonesia mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia. Alinea kedua menggambarkan cita-cita luhur bangsa Indonesia, yaitu ingin mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga berisi pernyataan kemerdekaan Indonesia dan pengakuan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan yang dicapai adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, bukan semata-mata hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Sedangkan alinea keempat, pembukaan UUD Negara RI 1945 memuat dasar negara yaitu Pancasila, tujuan negara dan bentuk negara yaitu republik yang berkedaulatan rakyat.
Saya agak kurang sehat ya, batuk. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya teman-teman, biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nilai Pancasila salah satunya adalah nilai praksis yang merupakan implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh ketika terjadi musibah gempa bumi, banyak relawan membagikan nasi bungkus untuk korban bencana alam tersebut. Aktivitas tersebut merupakan pelaksanaan nilai praksis Pancasila untuk sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi banyak memang FR yang masuk tentang nilai-nilai Pancasila ya, terutama penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, contoh kasus dan termasuk sila keberapa ya, sama dengan ini. Kita lihat jawabannya. Jadi jawabannya ada di option B, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini membantu menjadi relawan membagikan nasi bungkus untuk korban bencana. Ini pembahasannya nilai praksis realisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan ya. Jadi ini yang banyak masuk ya. Ini kata kunci relawan membagikan nasi bungkus untuk korban bencana alam merupakan bentuk mencintai sesama manusia dan tertuang dalam sila kedua. Butir Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab seperti berikut. Ini sebagai wawasan, siapa tahu nanti agak beda soalnya. Jadi saya harap butir-butir Pancasila untuk guru SD PKN dihafal-hafal ini ya. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tegang rasa dan tepat selera. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Ini dia, jadi dia masuk di poin ke-7, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 10. Mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain ya. Butir 7, senang melakukan suatu kegiatan bersifat kemanusiaan. Contoh penerapan ikut serta memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Selain itu, rasa kemanusiaan yang tinggi juga dapat kita lakukan dengan membantu sesama makhluk hidup. Kita lanjut ke soal berikutnya. Indonesia dan China kembali bersitegang. Kapal perang Republik Indonesia (KRI) milik TNI Angkatan Laut melepas rentetan tembakan peringatan di perairan Natuna, Laut Cina Selatan, yang salah satunya diklaim Cina mengenai kapal nelayan. Tindakan tegas TNI ini sesuai dengan pengamalan sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jadi jawabannya dia berada di pengamalan sila ke-3 ya. Butir pengamalan Pancasila ketiga antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan ya. Ini ya. Kemudian mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
Jawaban ini sesuai dengan butir-butir pengalaman sila ketiga Pancasila, yaitu sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan apabila diperlukan. Jadi pahami betul ke-45 butir-butir Pancasila ya untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ke soal berikutnya. ASEAN ini terkait dengan IPS-SD ya. ASEAN memiliki beberapa tujuan pokok kecuali A. Menjalin pengertian dan hubungan persaudaraan antar negara Asia Tenggara. B. Memajukan kerjasama ekonomi dengan jalan membentuk pasaran bersama dengan membuat proyek bersama, serta bekerja sama dengan perdagangan karet dan timah. C. Memajukan kerjasama dalam bidang sosiokultural dengan jalan tukar-menukar kebudayaan. D. Melaksanakan ekstradisi antar anggota ASEAN. E. Menjunjung tinggi HAM. Jadi jawabannya ada di option E ya. Saya lupa tandai teman-teman. Menjunjung tinggi HAM. Jadi ini bukan tujuan pokok ya. Memang di ASEAN itu tetap menjaga ini, tapi bukan tujuan pokok berdirinya ASEAN ya. Kita lihat ini dia ada 7 tujuan pokok berdirinya ASEAN. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antar negara di kawasan ini, serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. 4. Saling memberikan bantuan dalam bentuk saran-saran, pelatihan, dan penelitian dalam bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi. Yang kelima, bekerja sama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri mereka, memperluas perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat mereka. Yang keenam, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Dan yang ketujuh adalah memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan yang serupa, dan untuk menjajaki segala kemungkinan untuk saling bekerja sama secara erat di antara mereka sendiri. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, saya langsung tanda ya. Ya, tidak apa-apa ya. Piagam ASEAN 15 Desember 2008 menjadikan ASEAN organisasi kawasan dengan aturan hukum yang jelas dan memiliki legal personality. Berikut ini merupakan pernyataan yang tepat kaitannya dengan Piagam ASEAN 2008 kecuali A. Upaya mempercepat pembentukan komunitas ASEAN guna akselerasi pembangunan masyarakat ASEAN. B. Piagam ASEAN 2008 mempertegas kembali Deklarasi ASEAN Concord 2, Bali Concord 2. C. Penyebutan kata we, the peoples dalam Piagam ASEAN memperlihatkan bahwa pembentukan komunitas ASEAN menjadi keinginan seluruh lapisan anggota masyarakat. D. Komunitas ASEAN akan memperluas kerjasama dalam bidang militer untuk membuat Fakta Pertahanan ASEAN. E. Komunitas ASEAN didasarkan pada 3 pilar, yaitu kerjasama politik dan keamanan, kerjasama ekonomi, dan kerjasama sosial budaya. Jadi jawabannya adalah D ya, kecuali, ada kata kecuali. Komunitas ASEAN akan memperluas kerjasama dalam bidang militer untuk membuat Fakta Pertahanan ASEAN. Ya, kita lihat pengaruh kerjasama ASEAN bagi Indonesia. Kerjasama pada keempat bidang di atas memberikan dampak bagi negara-negara ASEAN.
Ya, baca juga keuntungan dan kerugian kerjasama antar negara. Adapun beberapa dampak yang secara khusus dirasakan Indonesia meliputi ada pengaruh positif dan ada pengaruh negatif ya dampaknya. Yang pertama, yang pengaruh positif memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di sektor perekonomian negara anggota ASEAN. Yang kedua, mampu meningkatkan daya tarik investor asing untuk menanamkan modal di sektor ekonomi dan pariwisata Indonesia. Yang ketiga, menjadi ajang promosi budaya dan unjuk prestasi Indonesia sebagai upaya menunjukkan eksistensi Indonesia di ranah regional ASEAN. Yang keempat, menjadi wadah untuk mencari referensi pengembangan negara dalam sektor budaya, sosial, politik, dan ekonomi dari negara-negara anggota ASEAN yang lebih maju dibandingkan Indonesia. Pengaruh negatif, yang pertama, memberikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia dengan kualitas SDM yang lebih mumpuni dibandingkan kualitas SDM Indonesia. Yang kedua, masuknya budaya negara lain dapat juga memberikan ancaman bagi generasi muda apabila mereka lebih mencintai budaya negara lain daripada budaya Indonesia. Yang ketiga, mampu meningkatkan budaya konsumtif masyarakat Indonesia dengan mudahnya memperoleh barang-barang produksi negara-negara ASEAN lainnya dengan adanya AFTA. Ya, baca juga dampak pasar bebas ASEAN bagi Indonesia. Itu sebagai tambahan referensi ya. Ini sebagai tambahan referensi peranan Indonesia dalam ASEAN ya. Peranan Indonesia dalam ASEAN sangat besar, diantaranya sebagai berikut. A. Indonesia merupakan salah satu negara pemrakarsa berdirinya ASEAN pada 8 Agustus 1967. B. Indonesia berusaha membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian dalam masalah Indochina. Indonesia berpendapat bahwa penyelesaian Indochina secara keseluruhan dan Vietnam khususnya sangat penting dalam menciptakan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Pada 15 hingga 17 Mei 1970 di Jakarta diselenggarakan konferensi untuk membahas penyelesaian pertikaian Kamboja. Dengan demikian, Indonesia telah berusaha menyumbang jasa-jasa baiknya untuk mengurangi ketegangan-ketegangan dan konflik bersenjata di Asia Tenggara. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal tentang menentukan IPOK, ide pokok paragraf ya. Banyak yang masuk di PGSD atau guru SD bahasa Indonesia maupun di guru SMP SMA bahasa Indonesia. Kita lihat, menyulap barang bekas jadi hasil karya. Daur ulang adalah kegiatan mengolah kembali barang-barang yang tidak terpakai menjadi karya yang baru. Barang bekas yang dapat didaur ulang diantaranya botol minuman, koran, dan kain perca. Daur ulang dilakukan untuk mencegah banyaknya barang yang dibuang percuma. Banyak manfaat dari kegiatan mendaur ulang barang bekas, salah satunya bisa meningkatkan pendapatan. Barang-barang kerajinan tangan hasil daur ulang bisa kita jual. Selain itu, kegiatan daur ulang barang bekas bisa menjadi kegiatan yang bermanfaat untuk anak-anak. Barang bekas yang bisa didaur ulang oleh anak-anak, misalnya koran bekas. Cara mendaur ulang koran bekas cukup mudah, yaitu dengan merendam koran bekas yang sudah disobek ke dalam air berisi ember selama sehari semalam. Kemudian koran tersebut di blender dan diaduk dengan lem. Hasil daur ulang koran tersebut dapat dibentuk menjadi berbagai kreasi. Kain-kain sisa atau kain perca bisa dibuat menjadi boneka atau tempat penyimpanan serbaguna. Berbagai cara pembuatan boneka dari kain perca dapat dicari melalui internet. Kamu tidak akan kesulitan untuk membuat barang-barang dari kain perca tersebut. Soalnya adalah ide pokok paragraf ketiga dalam teks menyulap barang bekas jadi hasil karya adalah A. Manfaat daur ulang koran bekas. B. Manfaat daur ulang kain perca. C. Daur ulang barang bekas. D. Mengumpulkan kain perca. Jadi saran saya teman-teman, baik itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, apapun itu, kalau melihat teks sepanjang ini, tidak usah dibaca seperti saya tadi ya. Saya sengaja membaca semua karena kita ini dalam proses latihan ya teman-teman. Jadi tidak usah dibaca, langsung ke sini saja ya. Ini saran saya, langsung ke sini saja. Cari apa yang diinginkan soal ya.
kemudian baca pilihan gandanya, kemudian kita ke paragraf ketiga. Yang mana paragraf ketiga? 1, 2, 3. Ya, kita langsung ke sini ya. Ya. Kita langsung ke paragraf ketiga. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Ini dia paragraf 3. Kain-kain sisa atau kain perca bisa dibuat menjadi boneka atau tempat penyimpanan serbaguna. Berbagai cara pembuatan boneka. Kamu tidak akan kesulitan untuk membuat barang-barang dari kain perca. Nah, ide pokok dari paragraf ketiga dalam teks menyulap barang bekas hasil karya adalah manfaat daur ulang koran bekas. Jadi tidak ada koran yang disebutkan di paragraf ketiga ya. Jadi kita bisa langsung eliminasi yang option A. Kemudian manfaat daur ulang kain perca, iya. Nih, manfaat daur ulang kain perca. Oke, bisa ya. Cara daur ulang barang bekas. Tidak, dia lebih spesifik membahas kain perca. Mengumpulkan kain perca, mengumpulkan, tidak ada kata mengumpulkan di sini ya. Kain perca, yang ada adalah kain perca bisa dibuat berbagai macam kerajinan tangan, termasuk membuat boneka ya. Jadi ini juga kurang tepat ya. Yang benar adalah option B. Seperti itu teman-teman. Ini dia jawaban B. Ide pokok paragraf ketiga dalam teks tersebut terdapat pada kalimat pertama. Kalimat pertama menjelaskan manfaat kain perca bisa digunakan untuk membuat boneka atau penyimpanan serbaguna. Ini. Oke. Ini dia tempat ide pokok. Ide pokok itu sama dengan kalimat utama ya teman-teman. Biasa disebut juga sebagai kalimat utama. Kalau kita mau bahas ide pokok 30 menit, saya rasa masih kurang, sangat detail ya. Tapi ini untuk latihan kilat, teman-teman cari di awal paragraf seperti ini, dia berada di awal paragraf ya. Kemudian ide pokok di akhir paragraf, biasa juga di akhir paragraf, tapi agak jarang ya. Ide pokok campuran ini juga sering. Dia mengambil sepotong kalimat dari paragraf pertama dan sepotong kalimat dari paragraf akhir ya. Jadi ada akhir, ada awal. Dia bercampur ya antara awal dan akhir ya. Ini Pak gabungan dari ini ya. Jadi itu saja, cari di awal, di akhir maupun campuran. Intinya bagaimana bisa menyimpulkan suatu paragraf ya. Seperti itu. Tips mencari ide pokok: baca bacaan dengan seksama dan pahami isinya ya. Yang perlu itu adalah pahami baik-baik isinya, karena kita tidak akan bisa menangkap ipok atau gagasan utama atau ide pokok ide pokok dalam bacaan kalau kita tidak paham-paham isinya. Biasanya kita akan kurang paham kalau kita buru-buru membaca. Jadi tetap pahami ya, pahami kalau dapat seperti itu. Dan saran saya tadi, jangan langsung ke sini, jangan terlalu lama di sini membuang waktu, langsung ke sini, tidak akan selesai ya. Waktu kita sangat terbatas kalau kita menghabiskan waktu di sini ya teman-teman. Langsung ke soal, apa yang diminta soal baru kita cari di sini ya. Kita pakai skimming ya. Kita meraba-raba ya. Itu caranya, karena waktu kita kan sempit. Nah, kemudian buatlah pertanyaan di dalam hati. Paragraf itu membahas apa ya? Ya, jadi kira-kira membahas apa, bahas apa ya? Sambil baca, buatlah jawaban atas pertanyaanmu tadi ya. Sekarang tinggal membuat jawaban. Tulislah ide pokok sesuai jawaban yang sudah disimpulkan. Tulislah ide pokok. Kira-kira apa ide pokoknya? Ya, kalau ini sudah terpenuhi, insya Allah kita akan tahu apa ide pokoknya. Ya, tanpa harus membaca berulang-ulang. Intinya pahami ya. Pahami, kemudian berikan pertanyaan, jawab, kemudian simpulkan. Apalagi ada opsi, kita agak gampang menyimpulkan di situ. Selanjutnya kita masuk ke soal teks prosedur. Ini jarang sekali alfa di teks bahasa Indonesia maupun di bahasa Inggris ya.
Katanya ada juga masuk nih beberapa. Perhatikan teks prosedur berikut ini. Menyiram dengan air secukupnya. 2. Membungkus tanah yang telah ditempelkan dengan menggunakan sabut atau plastik. 3. Mengerat kulit batang sepanjang 10 cm. Yang keempat, membungkus tanah keratan bagian atas dengan tanah yang subur. Memilih tangkai yang sehat dan tegak. Ya, urutan langkah petunjuk mencangkok tanaman di atas yang tepat adalah A. 53421, B. 51342, C. 13425, D. 15342. Ini agak mudah ya. Sebenarnya sampai E. Yang susah itu kalau sampai E kadang. Ya, jadi jawabannya ada di option A. Yang pertama itu memilih tangkai yang sehat dan tegak. Harus memilih tangkai yang sehat dan tegak. Yang kedua, mengerat kulit batang sepanjang 10 cm. Yang ketiga adalah membungkus tanah keratan bagian atas dengan tanah yang subur. Yang keempat, membungkus tanah yang telah ditempelkan dengan menggunakan sabut atau plastik. Kemudian yang terakhir adalah menyiram dengan air secukupnya. Tips untuk menentukan biasanya kan 5 opsi teman-teman. Untuk soal seperti ini ada E. Jadi perlu dipahami bahwa soal-soal prosedur teks seperti ini biasanya dia 3 yang salah, 1 pengeco ya. 3 salah, 1 benar, 1 pengeco. Jadi ini bisa jadi sebagai pengeco ya. Ini sebenarnya 3 ini salah. Kalau mau gampang jawab soal seperti ini, jangan dibaca semua ya. Jangan dicoba semua. Kalau kayak gini kan ini sama semua awalannya, sama dengan ini AB dengan CD itu sama awalannya. Kita langsung saja lihat menyiram air dengan secukupnya. Kenapa kok langsung menyiram air? Jadi menyiram air, jadi ini bisa kita langsung eliminasi untuk yang satu ya. Harusnya memilih tangkai dulu. Di sini baru kita eliminasi lagi ya. Misalnya yang pertama yang tinggal 2 jawaban kan. Memilih tangkai yang sehat dan tegak. Kemudian kita bisa coba yang ketiga, jadi tidak perlu sampai habis ya. Sampai akhir, terlalu lama. Memilih tangkai yang sehat dan tegak. Oke. Kemudian mengerat kulit batang sepanjang 10 cm. Oke. Jadi kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa ini yang benar ya. Untuk memastikan, meyakinkan, kita coba ke sini. 5. Memilih tangkai yang sehat dan tegak. Yang pertama, menyiram dengan air secukupnya. Kenapa kok cangkok harus disiram ya? Harusnya nanti selesai baru disiram ya. Jadi seperti itu teman-teman. Tapi kalau sudah seperti ini tidak perlu di ini. Tapi kalau masih punya waktu, silakan untuk membuat teman-teman yakin. Oke, mudah-mudahan dipahami trik saya. Jadi 3 salah, 1 pengeco, dan 1 benar. Seperti itu. Nah, ini ada soal matematika untuk PGSD. Ini sebenarnya saya juga bisa mengerjakan hal-hal yang sederhana seperti ini. Tapi kalau untuk matematika tingkat tinggi, saya sudah angkat tangan ya teman-teman. Oke, kalau menemukan soal seperti ini, teman-teman selesaikan dulu yang lebih prioritas untuk diselesaikan. Pembagi dan pengali itu sama kuatnya. Jadi yang paling kuat dulu kita selesaikan ya. Ya, salah kalau teman-teman langsung menambah 10 kemudian kali 2 ya. 4 tambah 10 salah ya. Jadi yang benar itu kita selesaikan dulu yang ini. Pembagi dengan pengali itu sama kuatnya ya teman-teman. Gini. Nanti terakhir baru kita tambahkan ya. Kita lihat 8 bagi 4 2 ya. 2 kemudian ditambah 10 kali 2 20. Gitu ya. Jadi pilih yang paling kuat dulu, diselesaikan baru yang lemah ya. Ini sudah selesai jawabannya 2. Kemudian 10 kali 2 20 ya. Ini tinggal diselesaikan. Jadi jawabannya adalah 22 ya, teman-teman. Oke. Itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Maaf saya agak batuk. Maaf kalau itu agak mengganggu ya.
kurang sehat ya teman-teman. Doakan mudah-mudahan disehatkan, dimurahkan rezekinya. Insyaallah kita akan buat lagi FR yang dari teman-teman. Kita akan bahas tuntas buat soalnya lagi ya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Berkomentarlah biar saya makin semangat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.